Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Ahad, bulan Syawal tahun 1444 Hijrah ini, silat adat Lampung Sikinci kita syuting di TVRI World dalam rangka pelestarian silat adat Lampung, budaya Lampung dalam rangka tayang di negara-negara 9 negara Eropa di TVRI World untuk pelestarian budaya, pelestarian silat adat Sikinci untuk merambah dunia, untuk peningkatan pariwisata Lampung dan pariwisata Indonesia. Sikinci, jaya, jaya, jaya. Katu, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama, selamat datang di Kedatun Keagungan Lampung, salah satu warisan adat budaya dari leluhur kita dari zaman Kedaturan dulu. Kebetulan saya sendiri Sultan Sengaya di Puncak Nur, Dr. Andes Haji Mawardi Hari Rama, ya pewaris daripada Kedatun Keagungan ini dalam rangka kita mengembangkan adat budaya Lampung, melestarikannya, terutama yang berkaitan dengan nilai-nilai adat untuk pembangunan sumber daya manusia kita di Lampung dan Nusantara ini. Oleh karena itu adat budaya itu harus kita lestarikan dan kembangkan. Para leluhur kita mengatakan bahwa budaya itu adalah jati diri bangsa. Jati diri bangsa ini tidak bisa hilang dari bumi Nusantara ini karena di dalam nilai-nilai adat budaya itu terdapat nilai-nilai keimanan, nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan. Manunggalnya keimanan dan kemanusiaan itulah jati diri. Nah, adat budaya Lampung ini sangat kental sekali dengan nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai keimanan dan kemanusiaan di dalamnya. Justru dalam adat Lampung itu yang dikatakan sultan itu dia harus punya isi beli dia. Isi belinya itu 12. 12 itu kan berkaitan dengan nilai-nilai ketuhanan, la ilaha illallah gitu. Jadi dalam diri seseorang yang mengatakan dia adalah sultan, penyimang ada, dia harus mempunyai isi belai dulu. Isi belinya itu 12 itu la ilaha illallah gitu. Jadi sangat kental sekali dengan nilai-nilai ketuhanan itu dalam adat budaya Lampung, khususnya adat Lampung Pepadun ini. Budaya Pepadun ini sangat kental sekali yang mengatur manusia dan sebelum lahir ke dunia sampai dia meninggal. Jadi seseorang yang merupakan pewaris adat itu sebelum lahir ke dunia juga harus diproses, harus selamatan dia orang tuanya waktu saat menikah itu turun mandi namanya. Orang tuanya itu harus selamatan anak buahnya supaya raga. Itu selamatan sebelum lahir menikah itu sudah selamatan anak. Itu ada nilai-nilai hikmah terkandung di dalamnya. Tidak bukan nilai-nilai kalau dari segi agama bukan nilai-nilai syariat tapi hikmah di dalam terkandung itu bahasanya bahasa tasawuf. Jadi terkait dengan adat budaya Lampung ini, di Lampung ini terdapat dua sistem adat, satu sistem adat Pepadun, dua sistem adat Saibatin pesisir namanya. Sistem adat Pepadun ini dipegang oleh masyarakat kita, dianut oleh masyarakat kita di daerah pedalaman. Daerah pedalaman itu dari dulu memang menganut sistem adat Pepadun, sedangkan adat Saibatin pesisir ini ada di daerah pantai dia. Nah, khusus dalam adat budaya Lampung, seni adat budaya Lampung itu selain mengatur masalah adat, dia juga mengatur masalah seni. Salah satu seninya adalah seni silat itu. Seni silat Sikinci ini merupakan bagian daripada seni dalam adat budaya Lampung. Jadi Sikinci ini memang dari dulu, sejak dulu memang sudah ada, sejak adanya budaya Lampung, adat budaya Lampung ini memang sudah ada, tapi memang dia timbul dan tenggelam gitu. Sekarang diangkat kembali oleh guru besar kita, nanti beliau jelaskan secara luas. Dan dia mendapatkan itu memang dengan cara ritual-ritual tertentu, karena memang nilai-nilai, kalau kita bicara masalah nilai budaya, nilai adat itu memang harus ritual, karena di dalam nilai-nilai itu di seluruh Nusantara ini nilai-nilai adat itu terutama di daerah-daerah tertentu memang nilai adat itu nilai agama.
Kalau di Bali ya nilai agama Bali kan Hindu gitu ya. Dan kalau di Sumatera umumnya nilai-nilai nilai-nilai ke Islam terkadang. Di Jawa juga terdapat nilai-nilai Islam. Kita lihat bahwa semua tembang katakan tembang gundul pacul itu kan dari Sunan Kalijogo. Terus ilir-ilir dan wayang pun sebetulnya itu nilai-nilai ketuhanan, keimanan yang digerakkan mereka dalam rangka untuk dibudayakan di masyarakatnya. Seperti wayang juga kan dari Sunan Kalijogo kan, Raden Mas Said kan. Jadi semua budaya di Nusantara ini mempunyai nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai keagama, ketuhanan dan kemanusiaan. Itulah jati diri kita semuanya. Gitu. Oke, ya sekarang kita masuk ke perguruan silatnya. Ya. Bisa dijelaskan filosofi dari nama perguruan Sekici-Kici? Ya di dalam adat budaya Lampung tadi ya sebagaimana sudah dijelaskan di awal bahwa terdapat seni ya. Mana ada seni tari, ada seni igel, ada seni babando, dan salah satu juga termasuk seni silat. Seni silat ya terutama sekinci-kinci. Sekinci-kinci ini merupakan seni silat adat Lampung kan. Sekinci-kinci itu tadi ya nama-namanya adalah sekinci itu berasal dari kunci-kunci. Kunci-kunci artinya di dalam diri kita itu terdapat kunci-kunci pengikat pembuka diri kita. Pembuka diri kita itu yang paling utama tentunya ruh kita, hati kita, hati rohani kita. Itulah yang membuka kita dan justru kuncinya itu ada di ruh kita. Karena ruh itu ibarat danau yang sangat luas. Jadi dia adalah tempat yang sangat luas dan kunci untuk kehidupan kita di dunia dan akhirat. Nanti diperagakan dalam bentuk silat itu ada kunci-kunci mereka secara silatnya. Tapi yang dimaksud kunci itu sebetulnya hati manusia. Manusia itu kenapa dia kunci? Karena memang hati rohani manusia itu kan berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Ya kan? Dia akan kembali kepada Tuhan Yang Maha Esa, itulah kuncinya. Nah, kalau di dunia kunci ini tidak dirawat dengan baik, tentu dia belum tentu bisa pulang dengan baik nanti. Nah, jadi silat ini menggambarkan itu. Jadi seni silat itu menggambarkan itu bahwa kita hidup di dunia ini harus ada kuncinya. Kuncinya apa? Kuncinya itu 12 itu. Isai belainya itu 12 itu la ilaha illallah, itu kuncinya. Pembukanya itu harus la ilaha illallah. Walaupun la ilaha illallah itu tentunya dalam ritual itu dilakukan pada saat pelantikan dan segala macamnya gitu. Jadi kunci pembuka kita di dunia maupun di akhirat itu hanya satu, hanya la ilaha illallah. Di dalam adat budaya Lampung namanya Isai Belai 12 gitu. Oke, ya sekarang bisa dijelaskan nggak sih arti dari logo perguruan? Ya. Sekici-Kici? Logo Sekici-Kinci ini memang ini hasil ritual juga nih oleh guru besar kita. Jadi dia merupakan suatu bentuk bulat gitu ya, bulat dan bentuk tambang. Merupakan tambang itu kan lambang pengikat persatuan gitu. Lambang persatuan ya, di situ ada merah putih, lambang di tali itu sendiri, tali tambangnya itu lambangnya merah putih. Tentu merah putih ini sebetulnya sejak zaman dahulu kita ini sudah ada lambang-lambang merah putih. Kalau orang selamatan ada bubur merah, bubur putih. Jadi lambang merah putih itu melambangkan merah itu melambangkan berani, putih itu melambangkan kesucian. Maknanya berani karena suci gitu. Dan merah putih itu maksudnya itu merah putih berani karena suci, bukan berani sekedar berani gitu, tapi berani karena suci. Makanya menjadi pegangan untuk seluruh masyarakat ada di Nusantara ini. Nah, di dalamnya ada tulisan pencak silat asli adat Lampung Sekici-Kinci ya, tulisannya ya. Dan di situ dilambangkan juga dengan kopiah emas. Kopiah emas ini berbentuk ini ya, berbentuk ke atas gitu, berbentuk seperti ini, dan itu ada cabang 9 tekuk. Kopiah emas itu ada 9 tekuk. 9 itu melambangkan angka yang tertinggi dan angka yang terakhir. Jadi warnanya emas. Jadi melambangkan
yang mahkota kalau dia laki-laki namanya kopiah, melambangkan dia angka yang tertinggi yang ada di dalam dirinya itu tertinggi secara lahir dan batin ya. Sengaja dengan tinggi secara lahir dan batin itu dia mengeluarkan cahaya dengan lambang emas, nurun ala nur, dilambangkan dengan warna emas itu. Jadi seseorang raja, seorang sultan, dia memakai kopiah emas melambangkan dia sudah mampu secara lahir dan batin sehingga dia bisa mencahayai dirinya, bisa mencahayai masyarakatnya dan bisa mencahayai bangsanya, kira-kira gitu. Nah, di sini juga ada orang berjabat tangan, lambang persatuan. Jadi inti utamanya logo ini melambangkan bahwa kita merupakan suatu ikatan yang sangat kuat. Dalam ikatan suci, yaitu dengan persatuan yang kuat itu timbul suatu kekuatan yang besar dan keberanian. Untuk beranian dalam pengertian untuk melaksanakan membangun bangsa, membangun daerah Lampung, membangun masyarakat Lampung sesuai dengan tatanan yang ada, kira-kira gitu. Oke. Kalau untuk mempertahankan eksistensi perguruan sekinci-kinci ini seperti apa? Ya, silat sekinci-kinci ini semenjak diangkat kembali oleh guru besar kita, memang sudah dibentuk cabang-cabang ya. Cabang-cabang terutama di Lampung sendiri itu kalau nggak salah saya sudah 10 kabupaten di Lampung sudah ada cabang-cabangnya. Di samping ada pengurus tingkat kabupaten, mungkin kita akan kembangkan tingkat kecamatan, nanti tingkat provinsi dan sudah ada tingkat pusat. Harapan kita memang selain di Lampung karena ini merupakan silat kita, silat seni dan merupakan silat adat dapat berkembang di Nusantara. Sekarang sudah ada untuk tingkat provinsinya ada di Lampung dan DKI Jakarta gitu. Jakarta. Mudah-mudahan nanti akan berkembang seluruh Nusantara melambangkan persatuan Nusantara kita gitu. Sarana untuk mempersatukan anak bangsa kira-kira gitu. Cukup sih, Pak. Cukup ya? Apa lagi kurang lagi? Sudah yang di awal bagus tadi. Japalah